Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga besar IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, baik yang online maupun offline. Monggo Pak Ron, silakan. Kita sapa dulu Pak Ketua Umum IAPI, Mas Sony Sumarsono. Kalau kita angkatan kita ini dulu kenal baik sama saudara beliau, namanya Pak Tito Sumarsono, ya. Sama Sumarsono. Pak Sekjennya mana, Mas Patria? Oh ya, Mas Patria. Pokoknya hari ini dan seterusnya kita BKO kan, dengan sebagai Sekjen IAPI. Saya kenal pengurus pusat, daerah, cabang IAPI yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Senior-senior saya, Mas Agus Prabowo, Kepala LKPP. Sebelum saya, kita sempat deg-degan ya, waktu ada sinyal dari Pak Presiden mengatakan bahwa calon pengganti beliau adalah rambut putih. Waktu itu saya sudah membayangkan, wah, IAPI akan membuat rekor punya dewan pembina atau pengawas gitu. Oh, dewan pembina yang nanti jadi capres. Ternyata bukan Pak Agus Prabowo, ternyata gitu. Ada Mas Roni, terima kasih berkenan hadir, Mas Kepala LKPP. Saya hanya pengganti beliau. Ada kemudian Mas Ika, Pak Cani, Pak Ustadz, teman-teman dari LKPP, para deputi, direktur. Saya dengan istri pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih diundang di acara IAPI dalam konteks halal bihalal, sehingga atas nama pribadi maupun mewakili keluarga besar LKPP, saya mengucapkan selamat Idul Fitri buat yang merayakan, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya meyakini sekali di dalam berkomunikasi yang namanya orang, pasti maksud kita baik, kadang-kadang diterima tidak baik. Tapi yakinlah itu bukan sebuah kesengajaan, sehingga setelah kita saling bermaaf-maafan, insya Allah kita bisa menumbuhkan aura positif lagi untuk bisa membuat pengadaan di Republik ini bisa berjalan baik, transparan, dan berkontribusi buat kemajuan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam berbagai kesempatan Pak Presiden selalu mengingatkan, pengadaan ini memegang kunci yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan kontribusi buat kemajuan bangsa. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi lewat pembelian produk-produk dalam negeri, dan juga hal-hal lain yang selama ini kadang-kadang kita berpikirnya, oh iya, kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa pencatatan ini baru beberapa tahun ini dilakukan? Mungkin zaman dulu juga sudah saya yakin ada, tapi kita nggak fokus. Maka lewat pertemuan-pertemuan dengan kawan-kawan mitra, ada IAPI, IPI, ataupun siapapun, saya selalu mengingatkan, mari kemudian kita sudah mulai bisa ikut berpartisipasi secara aktif, bahwa proses pengadaan apabila dilakukan dengan baik, transparan, efisien, kemudian pro pada produk dalam negeri, ya ini sumbangsi kita untuk bangsa dan negara. Kita dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan. LKPP saat Pak Agus, saat Pak Roni, saat Mas Anas, saat kita, alhamdulillah trennya selalu naik. Di tahun ini kami ditargetkan lewat produk tayang katalog ini sampai 5 juta di 2023. Betul ya Pak Dubes ya? Dan alhamdulillah pada saat saya berjalan ke sini, Mas Wok, kita melihat produk yang tayang di LKPP sudah mencapai 4,4 juta. Jadi masih ada waktu sebelum sampai akhir tahun ini kita bisa memenuhi target. Tapi yang memang jadi PR berat adalah menggeser proses pengadaan yang tadinya lewat e-tendering, kemudian ditemukan sebuah sistem di zaman beliau-beliau ini yang namanya e-katalog. Nah, kita lagi genjot, karena lewat e-katalog ini, insya Allah hal-hal yang terkait dengan data-data tadi secara langsung bisa kita lihat. Berapa UMKM yang terlibat, berapa produk dalam negeri yang terbeli, berapa kemudian transaksi yang sudah berjalan sampai hari ini. Nah, tapi secara umum pemakaian katalog ini juga sudah mengalami peningkatan. Tadi juga saya cek,
kita sudah bertransaksi di katalog mencapai 70 triliun. Tahun yang lalu transaksi di katalog 87 triliun. Untuk mengejar tahun lalu, insya Allah bisa. Tapi mengejar target yang diberikan pada kita, wah kita benar-benar butuh bantuan kawan-kawan semuanya termasuk YAPI. Targetnya 500 triliun. Transaksinya sampai Mei baru 70 triliun. Apa yang harus dilakukan? Putar otak. Ini tuh saya punya tim yang keren nih, Pak Roni, Pak Agus, tinggalannya jenengannya. Pak Setia, Pak Sultan, Bu Sarah, kemudian ada Mas Patria dan semuanya. Kita mencoba melakukan satu-satunya cara yang paling mungkin dilakukan adalah menggeser proses pengadaan barang jasa khususnya di wilayah konstruksi yang angkanya mencapai 50% dari RUP supaya bisa lewat katalog. Kalau itu tidak dilakukan, ya sampai kapanpun transaksi katalog hanya bisa dilakukan lewat produk-produk yang sifatnya pengadaan. Nah sudah mulai Pak Roni, Pak Agus, kita sudah mulai jalan-jalan terus, teman-teman juga sudah saya minta untuk jalan-jalan terus, sosialisasikan e-katalog. Kemudian mitra kita Telkom juga sudah mulai berjalan baik, sudah membantu kita ya Pak. PKS-nya belum tapi perpresnya sudah keluar, kita menuju PKS perjanjian kerjasama. Yang ujung-ujungnya kalau kemudian semuanya bersepakat tentang pengadaan ini adalah wilayah yang paling luar biasa untuk berkontribusi kemajuan bangsa, bismillah Pak Sob, ini akan bisa terwujud. Nah, maka kata kuncinya adalah bagaimana kemudian pihak ketiga, penyedia jasa, kemudian user atau kawan-kawan yang ada di kementerian, kemudian di pemerintah daerah UKPBJ-nya bisa menjalankan dengan baik dan benar. Di dadanya harus ada merah putih. Kalau tidak ada merah putih, yang terjadi ya banyak hal-hal yang selama ini berjalan, ada oknum masih tetap bisa merobos sistem yang sudah kita buat. Ini tidak bermaksud menjelekkan kawan-kawan yang ada. Contoh di Meranti, contoh di Kota Bandung. Kalau kemudian kita analisis, ternyata mereka proses pengadaan barang jasa juga, bahkan lewat e-katalog Pak. Benar Mas Agus, Mas Oli. Tapi karena niatnya sudah bukan merah putih, ya jebol juga. Maka ini mesti kita sepakati bersama-sama. Kita ingatkan semuanya, teman-teman yang terlibat dalam proses pengadaan. Kalau pengadaan, kemudian teman-teman yang ada di wilayah penyedia jasa, kalau sudah menunjukkan kualitas, ya kualitasnya harus sesuai dengan yang ditayangkan. Kalau kemudian penyedia jasa hari ini bersepakat produk dalam negeri, ya utamakan produk dalam negeri. Memang kadang-kadang produk dalam negeri lebih mahal, tapi kemudian manfaatnya luar biasa. Kemudian teman-teman yang ada di UKPBJ, PPKOM-nya, gimana caranya kemudian mampu menjalankan hal itu dengan baik dan benar. Saya rasa LKPP nggak mungkin berjalan sendirian. Kita perlu dukungan dari semua pihak yang terlibat. Kita perlu dukungan dari semua senior, sesepuh kita, mitra-mitra strategis, agar proses pengadaan barang jasa yang ada di Republik ini bisa berjalan dengan baik sesuai arahan Presiden, dan Indonesia mampu mencapai target tahun 2045 sebagai negara dengan posisi ekonomi nomor 4 terbaik di dunia. Gak ada yang tepuk tangan, berarti nggak yakin ya? Yakin nggak? Kita yakin nggak mau? Yakin, oke. Harus yakin. Karena Cina itu begitu dahsyatnya, padahal 50 tahun yang lalu Cina nggak seperti sekarang. Ya 11-12 bahkan mungkin lebih baik dari Indonesia. Tapi komitmen pemerintahnya dan masyarakat bahwa produk-produk Cina harus dipakai di dalam setiap aktivitas masyarakat Cina itu mampu mendongkrak ekonomi mereka. India juga begitu. Kalau kita lihat 30 tahun yang lalu India, wah Masya Allah. Bahkan mungkin hari ini di beberapa kota di India juga masih lebih kumuh daripada Indonesia. Tapi karena begitu cintanya warga mereka terhadap produk-produk lokal, ya India diperkirakan 2045 akan ada di urutan ketiga ekonomi terbaik. Nah setelah itu baru Indonesia, karena memang secara populasi kita kalah dengan India, Cina, ataupun Amerika. Tapi dengan komitmen kita bersama-sama, insya Allah pertumbuhan ekonomi akan terus tumbuh dengan baik. Terima kasih, selamat berkegiatan. Pak Sony, saya izin ya Pak Sony.
Yang pertama, nanti kalau ada acara-acara di wilayah timur kami diajak. Kami juga lagi pengen ngejar, terutama untuk provinsi-provinsi baru itu, supaya mereka juga mulai paham tentang sistem e-katalog dan proses-proses pengadaan baik dan benar. Yang kedua, ini memang menjadi prioritas kita, wilayah timur ini harus diberi tambahan sosialisasi supaya proses pengadaannya berjalan baik dan benar. Pesan yang kedua, permohonan maaf dari saya Pak. Setelah sambutan ini saya sama istri mau pamit. Ya, karena saya lihat makanannya belum siap, saya tak cari sarapan di luar. Ya. Ya. Terima kasih Matur Nuwun, salam berkegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi berdiri, Pak. Jadi alhamdulillah DPD Papua Selatan kemarin sudah berdiri. Kita juga berharap mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini kita bisa hadirkan IAPI di seluruh provinsi. Yang ketiga, alhamdulillah tahun lalu kita mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan IFPSM World Summit. Sebagaimana diketahui, IAPI juga saat ini menjadi bagian jejaring Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Sedunia IFPSM dari 44 negara. Tahun lalu kita jadi tuan rumah untuk World Summit. Alhamdulillah kemarin Pak Kepala juga menjadi acara perdana waktu itu di Bali, Pak, sempat menghadiri. Dan IFPSM sangat appreciate terhadap kita dan diconsider is one of the best IFPSM World Summit yang pernah mereka lakukan. Jadi bukan hanya sekedar konten, tetapi bagaimana kita mengorganize. Memang sih kita sempat mengikuti beberapa World Summit di beberapa negara. Ini kayaknya sih kelas kita beda lah gitu ya. Alhamdulillah kemarin kita bisa buktikan dan hasilnya mereka rasakan. Dan tahun ini acara IFPSM World Summit akan diadakan di Florence, Italia. Alhamdulillah Pak Kepala juga diberikan kesempatan menjadi salah satu pembicara, Pak, di tanggal 23 September. Ini mungkin diharapkan akan lebih besar dari kemarin karena delegasi terbesar Cina katanya sudah bisa keluar negeri. Kemudian rencananya tahun ini IAPI juga akan melanjutkan kegiatan tahunan Indonesian Procurement Forum and Expo IPFE yang nanti rencananya tadinya kita mau sampaikan detailnya di sini. Jadi ini memang acara tahunan IAPI, Pak. Jadi ada forum dengan para penyedia, kemudian ada forum beserta bersama KL Pemda untuk bersama-sama kita bertemu untuk bisa melakukan pengadaan lebih baik. Sebenarnya kalau sekarang beberapa 2 tahun terakhir ini pemerintah ramai-ramai ada program market matching, Pak, ya. Sebenarnya kita sejak 2016 sudah melakukan itu, Pak, dalam formatnya namanya IPFE. Ini adalah IPFE yang kami yang ke-8. Nah makanya kebetulan kemarin di acara penandatanganan MOU dengan ICW dan LKPP, saya bertemu dengan Bu Sarah dengan Pak Setio, berbicara kemungkinan mengkolaborasikan IPFE ini dengan acara Rakornas PBJ yang ditengarai oleh LKPP. Mudah-mudahan ini bisa jadi kolaborasi yang baik dan kami juga ingin terus meningkatkan program kami supaya kami selalu bisa melahirkan hal-hal baru yang mungkin bisa jadi jawaban tantangan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. IAPI saat ini juga sudah punya beberapa program, salah satunya kita punya beberapa media, Pak. Kami punya media majalah IAPI yang terbit setiap 2 bulan sekali. Kami juga alhamdulillah sekarang sudah punya
jurnalnya ini juga sudah sertifikasi. Jurnal sudah sertifikasi, jadi buat Bapak Ibu sekalian, para pemerhati masalah pengadaan yang ingin menuliskan sesuatu, melakukan riset sesuatu, sudah ada wadahnya. Gitu. Dan tahun lalu kami sudah bersama Universitas Diponegoro, wah ini di tempat Pak Hendy, kita sudah IAPI bersama Undip mendirikan program studi S2 bidang pengadaan. Jadi ini buat Pokja-pokja nih Pak Sultan, ini bisa kalau mau ngambil program-program apa tuh, degree program pengadaan, kita sudah punya program S2 pengadaan, Undip. Ya. Akhirnya terrealisir Pak Setio, yang sudah sekian tahun. Itu sebenarnya udah cerita lama tapi nggak jadi-jadi, alhamdulillah kemarin terrealisir. Bulan September tahun lalu sudah kita launching program itu bersama Undip. Sudah. Ini bagian dari manajemen teknik industri. Iya. Ya itu mungkin sekedar update saja dari kegiatan-kegiatan IAPI. Kami paham LKPP pengadaan barang di Indonesia saat ini tuh sedang menghadapi banyak tantangan loh. Dan Pak Presiden pun banyak sekali program-program yang sangat challenging. Kami IAPI siap untuk kita bisa kolaborasi sama-sama. Kita juga punya namanya Community of Practice. Community of Practice itu kita kumpulkan orang-orang yang memiliki keahlian atau interest di bidang tertentu untuk kita melakukan reguler pertemuan untuk bahas yang ujung-ujungnya mungkin bisa jadi bahan masukan untuk perbaikan kebijakan atau penyempurnaan kebijakan. Itu kita sebut Community of Practice. Kemarin bersama teman-teman D1 ini lagi jajaki untuk kita buat untuk supply by owner ya. Jadi ada hal-hal yang lagi jadi tantangan itu kita coba godok, kita kaji secara keilmuan dan praktis di lapangan. Itu mungkin beberapa update dari IAPI, Bapak Ibu Pembina dan Dewan Pengawas. Kami ingin terus dapat dibimbing dan diberikan arahan supaya apa yang kita lakukan menuju ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan dalam pertemuan silaturahim dengan tema saat ini halal bihalal, kita bisa meningkatkan kolaborasi, kita bisa berjalan bersama lebih baik di kesempatan-kesempatan waktu yang akan datang. Terima kasih dan mohon kiranya nanti Pak Ketua Dewan Pembina untuk bisa memberikan arahan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto tadi Mas, Yati. Wah ini kayaknya inisial salah satu capres juga.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Kepala KPP Republik Indonesia beserta Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Bapak. Mangga.